Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Para hadirin segenap jamaah majlis Raudhatus Sa'adah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkhusus yang kita muliakan khadimul masjid saudara Muhammad Dahlan, Pak RT kita Bapak Kailani. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Diberikan Allah kemudahan dalam segala urusannya, dimurahkan rezekinya dan manfaat buat orang banyak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam ini adalah kajian tasawuf dalam kitab Bidayatul Hidayah. Terakhir kalau saya nggak salah itu kita membahas tentang maksiat lisan ya. Maksiat lisan itu udah kita bahas tuh. Maksiat perut udah ya? Maksiat perut udah. Ya, kita diperintahkan untuk mencari yang halal. Jelas-jelas yang halal. Bagaimana kalau dari barang yang haram atau ada kemungkinan barang haram, boleh nggak kita transaksi dengan mereka? Itu kemarin kita bahas tuh. Kita lanjutin pembahasannya. Dikatakan di sini qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu wa fa ammal ma'lum fa dhahirun. Ini masih membahas tentang anjuran untuk menjaga perut dari perbuatan maksiat. Di antara perbuatan maksiat adalah maksiat perut, maksudnya adalah memakan barang-barang yang jelas-jelas haramnya. Ya, bagaimana kalau meragukan? Kalau ragu mendingan ditinggalin, gitu ya. Makanya di sini dikatakan fa ammal ma'lum fa dhahirun. Adapun yang sudah jelas itu haram, fa dhahir, ya udah enggak boleh. Wa ammal madznun, adapun yang diragukan, ada sangkaan ini barang haram. Tapi enggak jelas nih ya. Kalau tadi jelas misalnya ada orang habis main judi itu makan barang enggak boleh. Ya. Gua menang judi nih, ayo gua traktir. Jangan iya aja, ayo aja. Ya. Boleh. Ya, yang penting gratis Ustaz. Dosanya kan dia sama aja, udah tahu barang duit haram. Ya, yang nikmatin enggak boleh. Ya. Wa ammal maznun, adapun sesuatu yang diragukan, yang disangka keharamannya bi alamatin, dengan tanda. Ya, ada ciri-cirinya, ada tandanya. Fa huwa malus sultan. Yang diragukan ini kehalalannya apa itu? Fa huwa malus sultan, hartanya raja, penguasa. Harta presiden. Ya, kalau sekarang, kalau dulu raja, khalifah ya, karena raja zaman sekarang atau presiden zaman sekarang jarang yang takut sama barang-barang haram. Yang ada mereka malah selama jadi penguasa mumpung lagi jadi penguasa. Ya, ini ada ucapan dari orang yang memang ya orang pemerintahan dah cerita sama saya. Itu wallahu alam benar apa enggak, kalau utang negara itu mau berapa triliun minimal presiden itu dapat komisi 5%. Bayangin tuh, utang 1 triliun aja ya 5%. Masya Allah ya, kacau banget negara kita. Makanya presiden ngutang aja dia mah, yang bayar kan bukan dia ya, yang bayar rakyat. Dia dapat komisi, belum lagi bawahan-bawahannya. Makanya harta penguasa itu diragukan kehalalannya. Wa ummalihi, begitu juga harta para karyawannya, wakilnya, menterinya. Jarang yang benar-benar ya menjaga diri dari barang yang haram. Apalagi gratifikasi, ya kan banyak banget itu. Ngasih hadiah ya. Hadiahnya bukan murah, mahal-mahal semua. Ya. Wa malu man la kasbalahu illa minan niyaha. Dan harta orang yang tidak punya pekerjaan alias pengangguran, kecuali kerjanya an-niyahah. Niyahah itu
teriak-teriak ketika ada orang meninggal dunia supaya orang yang meninggalnya dianggap orang baik. Nangis-nangis. Kan orang kalau meninggal banyak yang sedih, kan kelihatan orang baik tuh. Ya. Nah ini ada orang misalnya dia bukan orang baik, cuma kalau meninggal takut nggak ada yang nangisin dia, dibayar orang. Antar itu, ya Allah, orang baik mati, padahal kagak baik, karena dibagi duit begitu. Nah orang begini nih hartanya diragukan kehalalannya. Kerjaannya itu doang. Ya nggak punya kerjaan lain kecuali dia dia dagang juga sama profesi itu juga. Nah, mungkin ada dari barang dagangannya duitnya. Ya. Au bai'il khamr, atau orang yang pengangguran ya cuma usahanya apa? Jual khamr. Nah, berarti kan nggak ada pemasukan lain. Emang jualannya khamr. Awir riba, atau main riba, rentenir. Ya. Ada kenalan, ya Allah, naudzubillah, mudah-mudahan Allah kasih hidayah kita dan dia. Ya. Itu mainnya riba. Ya. Dan bilangin jangan, nggak boleh. Ya. Kata dia, ya, tapi awalnya cerita, alhamdulillah Ji, ana udah punya rumah, segala macam. Ya. Dia kayak bangga dengan itu. Ya. Ada orang ngutang bisa bayar, ana ambil dunia. Ya, rumahnya gede segala macam. Itu kan minjemin duit, dibayar lebih. Nggak boleh itu riba. Gitu. Ya. Jawabannya gitu. Kalau mikir-mikir riba mulu Ji, kapan kayanya gitu. Susah jadinya. Ya. Karena dibilangin ya terserah dia dah. Ya. Diundang ceramah tuh di tempat dia. Kasih amplop, sedekahin aja. Ngeri duitnya. Ya. Kalau dasar ngasih, dia kerja ya kan. Patungan sama Heri berdua, patungan sama Bang Udin. Orang-orang baik semua. Udin lagi nambahin dari soto ya kan ya. Nah, jelas itu halal. Kalau kerjaannya begitu. Ya Allah, ngeri kita. Ya. Jadi hati-hati kalau dapat uang dari orang-orang yang model begitu, main rentenir. Awil mazamir, atau kerjaannya itu main seruling. Artinya main musik dah. Ya kan dikhilafkan oleh para ulama. Ya, khilaf masalah musik. Mazhab kita agak ketat masalah musik. Ya. Penyanyi dangdut tuh, nggak cuma yang main sulingnya doang, yang nyanyi, nyawer. Kadang kita lihat orang-orang ya nyanyi dangdut gitu ya, begitu banyak kali ya. Orang bisa umrohin keluarganya, asistennya, bareng-bareng. Kadang haji juga haji plus gitu ya. Tapi ya pulang dari umroh dari haji, ya begitu lagi. Di sana doang rapet begitu, pakai jilbab, pakai cadar kadang, nangis-nangis ya. Cakep lihatin ya. Begitu pulang Indonesia, mulai lagi joget lagi. Ditolak tuh begitu. Kata Rasulullah, ketika orang pergi haji dan umrah dengan barang yang haram, ya, dia naik kendaraan mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, itu langsung dibalas kontan sama malaikat, la labbaik wala sa'daik. La, ente enggak memenuhi panggilan Allah. Zaduka haram, markabuha haram, apa bekal ente haram, kendaraan ente haram, semua ente pakai haram. Haji ente ditolak, nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu belum nyampe sana udah ditolak. Ya, di sana ya begitu dah, posting gitu ya. Ini gitu kerjaan. Iya, jadi bukan kayak haji dan umrah, jadi hilir ini. Karena duitnya nggak halal. Ya, percuma membangun ibadah dengan barang haram seperti membangun pondasi di lautan. Ya, membangun pondasi di lautan di atas ombak. Ya, membangun pondasi di ombak. Enggak, itu nggak diterima itu amalnya. Ya, amalnya nggak diterima. Ya, bahkan ada orang, itu siapa ya Ustaz ya? Kata ini masjid hasil yang nyumbang itu hasil korupsi, nggak jadi ceramah situ. Nggak mau, ditakut. Ya, percuma ya. Dah, nyari nafkah yang jelas-jelas aja dah. Yang jelas halal walaupun hasilnya sedikit, yang penting berkah. Jualan cilok, jualan somai, kita lihat kayaknya orang susah aja. Di kampung punya sawah dia, bangun rumah. Ya, ada jamaah jualan itu doang, apa namanya? Warung Indomie. Ini mana kayak Ustaz doain membangun pondasi. Ya Allah. Bangun rumah iya. Ya Allah, kita yang Jakarta enggak bisa ngebangun rumah, dia kampung bangun rumah. Jual Indomie doang. Ya, yang penting tekun ibadah ya, berkah insyaallah. Awil mazamir atau tuh ya kerjaannya main musik, main seruling. Nggak cuma seruling, ini contoh doang nih seruling. Ya. Hatta alimta, sehingga kamu tahu
anna aktsara malihi haramun qat'an, bahwasannya sebagian besar harta orang tadi haram secara mutlak, secara jelas. Ya, kalau seandainya masih meragukan, ya, masih meragukan itu tadi tuh, kayaknya dia ada usaha lain, cuma saya nggak tahu, yang saya tahu kerjaannya ini nih. Ya. Nah, itu sebaiknya ditinggalkan muamalah sama dia. Ya, tapi kalau udah jelas ternyata memang duitnya dari yang haram doang dapatnya, ya, jadi duit biar banget. Kerja apaan? Ya, saya ini Ustaz, anak-anak tuh dagang narkoba, ya. Saya mah cuma nyetok doang nih, ya dia yang ngedarin, gitu. Ya, terus ada lagi Ustaz, saya buka di kota tuh, bis plus, iya, ya, sauna plus. Cobain Ustaz sekali, ya. Gratis dah, misalnya gitu. Wah, ini berarti nggak ada lagi yang, iya terima Ustaz. Usaha saya sama buka klub satu tuh, ya, di Jakarta Utara, diskotik, ada duitnya gitu semua, ya. Ngundang ceramah, nggak usah, ceramain, amplopnya kasihin aja deh tuh, ya, buat bangun WC, bangun apa, duitnya duit begitu, jelas-jelas haram, jangan, ya, kalau bisa nasehatin, ya, kalau udah jelas ketahuan haramnya, maka kata Imam Ghazali, fama ta'khudhuhu min yadih, ya, fama ta'khudhuhu min yadih, maka sesuatu yang kamu ambil dari tangan orang tersebut, wa in amkana an yakuna halalan nadiran, ya, walaupun ada kemungkinan ada halalnya tapi jarang, ya, sulit kayaknya untuk ada halalnya itu, fahuwa haramun, maka harta seperti itu ada hukumnya haram. Li'annahul ghalib 'ala dzan, karena sangkaan yang kuat barangnya dari uangnya dari barang haram, ya. Ya kayak perempuan emang kerjaannya jual daging setengah on, ya kan? Duitnya dari mana kalau dari itu? Ya. Bang Kailani ngekosin kamar, cewek yang ngekos cewek-cewek gitu, ya. Itu duitnya gimana Ustaz? Yang penting kan saya ngekos doang Ustaz. Iya, tapi duitnya tahu dari barang begitu, Pak. Kerjaan itu doang. Mau gimana? Haram itu. Tapi dia nggak pernah ngutang Ustaz. Nggak pernah ngutang, duitnya banyak. Ya, duit panas, cepet. Ya. Udah yang begitu-gitu jangan diterima dah di kos-kosan kampung kita. Ya, ngotorin kampung. Kalau Allah udah marah, balanya tuh nggak cuma kosannya di kamar dia doang, kagak. Kalau kena banjir, kalau gempa bumi yang kena semuanya. Yang sholat, yang ngaji kena juga gara-gara ada orang yang dimurkai sama Allah di situ. Makanya yang jadi pimpinan wilayah, ya, RT, RW ataupun pemilik rumah kos-kosan, jangan milih orang sekedar asal bayar aja. Orang-orang begitu disuruh bayar mahal, berani. Emang duitnya cepet. Ya, ini kalau suruh orang-orang yang biasa suruh bayar mahal, minggir, gak mau. Dia berani, ya. Satu kali main, ya, kalau yang kelasnya mahal bisa 1 juta, 1,5 juta, potong germo udah 300 gitu kan, ya. Iya, ya, kan gede, cepet itu satu orang. Bagaimana kalau semalam melayani 5 orang, ya, insyaallah. Apalagi yang udah terkenal, ya, apalagi udah tipe artis, wah udah puluhan ratusan juta itu, ya. Ini benar kan? Iya. Jadi gitu kan. Long time, ya, kalau short time paling ya berapa, ya, tergantung. Kadang di bawah jalan seminggu dia bisa tuh ratusan juta itu. BO, ya. Itu yang kelas-kelas parung nih 300, ya. Pakai kardus tidurnya itu, ya. Mainnya pakai kardus, ya. Loh, ya Allah, ngeri itu begitu. Wa minal haramil mahd, termasuk dari haram yang murni, ma yukal, enggak ada campuran halalnya nih, haram murni. Ma yukal minal auqaf, ya, sesuatu yang dimakan dari barang-barang wakaf. Min ghairi syaratil waqif, tanpa ada syarat dari sang pewakaf tuh. Ya. Misalnya ente ini orang yang wakaf ini misalnya bilang ruko saya wakafin, ya, untuk orang-orang yang cari ilmu misalnya gitu, atau untuk para kiai di kampung kita misalnya gitu, bisa wakaf gitu. Ini kiai bukan main ngambil juga, gue bagi dong, saudara lu, ya lah, namanya saudara minta bagian, lu kiai, kagak sih, nggak ada jatahnya, ya, main ambil aja, haram tuh, itu nggak ada jatah di situ, ya. Faman lam yashtaghil bitafaqquh fama yakhudhuhu minal madaris haram. Barang siapa yang tidak menyibukkan diri dengan belajar agama, maka harta yang dia ambil dari madrasah-madrasah haram. Karena banyak madrasah-madrasah khusus di luar negeri, ya, itu gratis. Ada donatur.
khusus buat dibantu orang-orang yang cari ilmu. Ente cari ilmu kagak, ikut ngambil juga. Ya ada BLT ya misalnya, ada bansos ya. Gua dong bagi dong. Kan RT-nya abang gua gitu. Ya, abangnya bagi lagi ya. Kagak ikut ngaji, dapat. Ya. Nggak boleh tuh, haram tuh. Di Mekah itu di Madinah ya, ada hotel wakaf orang Aceh. Ya, hotel. Itu orang kaya. Jadi dia wakaf untuk jamaah haji khusus dari Aceh. Semua jamaah haji dari Aceh itu dapat jatah kalau pergi haji, dibagi. Kita yang kalau bukan orang Aceh jangan kamu ngaku, ya. Ngambil barang apa hak orang dosa, itu nggak boleh. Wa man irtakaba ma'siyatan, dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan maksiat, turaddu biha syahadah, ditolak kesaksiannya. Tuh, kalau kita makan barang-barang begitu tuh berbuat maksiat gak cuma ini doang, macam-macam. Maka nggak sah jadi saksi. Kalau disuruh jadi saksi pernikahan nggak sah. Saksi ya kasus persidangan nggak sah. Orang apa namanya suka maksiat disebut orang fasik. Orang fasik gak ada takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fama yakhudhu bismi sufiyah min waqfin aw ghairihi haramun. Barang siapa yang mengambil harta dengan nama ahli sufi, ya, min waqfin dari wakaf atau ghairihi atau selain wakaf, hukumnya haram. Kalau ente bukan harta sufi enggak boleh, ya. Waqad dzakarna madakhil syubhat, dan telah kami sebutkan ya cara-cara masuknya barang-barang syubhat wal halal, ya, atau barang-barang yang syubhat wal halal dan halal wal haram, dan barang-barang yang haram fi kitabin mufradin, dalam kitab yang terpisah, ya, fi kutubi Ihya Ulumuddin, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kalau ente pengen tahu ya penyebab-penyebab barang itu jadi syubhat atau ya atau halal atau haram lebih jelas di Ihya, ya, kitab yang gede. Fa alaika bi talibi, maka hendaklah kamu mencari di sana. Fa inna ma'rifatal halal, maka sesungguhnya mengetahui perkara yang halal, wa talabahu, dan mencari perkara yang halal, fardhatun, itu hukumnya wajib, ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam, kas shalawatul khamas, sama seperti salat 5 waktu. Tuh, hati-hati tuh, ya. Kita kalau bidayah ini kan namanya bidayah juga pemula, bidayah itu hidayah, permulaan hidayah. Pemula nggak usah banyak, ya. Anak SD, anak TK disuruh ngaji kitab gede, muntah, puyeng, ya. Dan Ghazali kalau pengen lebih banyak baca kitab Ihya, sana lebih jelas. Ente harus cari tahu, karena mencari barang halal haram biar ngerti itu penting, wajib hukumnya. Jangan sampai kita pikir halal-halal aja gitu, boleh nggak apa-apa, akhirnya nggak tahu, ya. Kayak apa namanya, bilangnya mah investasi, padahal judi online misalnya, ya. Slot apa segala macam tuh, pasang slot kan banyak tuh, orang-orang ojol kena masalah tuh, ya, ngutang online akhirnya gara-gara slot, ya. Hati-hati tuh, karena mungkin karena nggak ngerti hukum dipikir investasi aja gitu kan, padahal judi jatuhnya. Hati-hati, ya. Kalau kita punya ilmu kan minimal kita ada barometer, ya, ada timbangan, oh ini boleh ini enggak, jadi kita berhati-hati, nggak main terobos saja, ya. Kadang jawabannya gitu, jangan main riba. Kalau mikir riba kapan kayanya kita, gitu pikirannya. Ada orang begitu. Waktu itu ada orang dinasihatin masalah faraid, nggak boleh itu punya, kalau ini berarti udah punya saudara ente karena udah dihibahkan. Masalah apa akhirat, kalau ente ambil itu kan dari akhirat disiksa, akhirat nanti, mendingan sekarang, gitu jawabannya. Ada orang begitu, nggak peduli, nggak takut gitu, ya. Kita kan kalau diingetin neraka kan takut kita. Ente ngambil hak orang neraka, ya ngeri juga, yang gitu Ustaz. Saya begitu, iya nggak boleh. Ada yang begitu, berarti masih punya kesadaran tuh. Biar takut, kalau udah jawabannya akhirat mah belakangan, ini dunia dulu sekarang, gitu. Itu udah gak takut sama Allah udah. Ya, hati-hati. Terakhir dikit lagi, wa ammal faraj, adapun kemaluan. Nah, ini kemaluan bisa maksiat juga. Fahfadhu an kulli ma harramallahu ta'ala, maka jagalah kemaluan dari sesuatu yang Allah haramkan, ya. Apa aja misalnya, ya banyak. Di sini diterangkan di antara maksiat kemaluan itu, ya. Sebentar. Kazina, seperti perbuatan zina, wal liwat, sodomi,
Wal musahaqah lil mar'ah ma'a mithliha, lesbian. Itu berbuat apa? Maksiat, kemaluan tuh. Wal mufakhadzah lir rajul ma'a mithlih, gesek-gesek kemaluan laki ke paha laki. Ini aneh, ada orang begitu. Ya. Jangan di tempat umum ya, di tengah-tengah masyarakat. Di pesantren aja ada yang begitu. Kasus tuh ada. Ya. Gesek gitu. Ya Allah, naudzubillah. Kayak kagak ada perempuan aja kan. Kalau udah kayak gitu kawin aja sama perempuan. Nikah. Ngapain ngejar-ngejar laki? Bego banget. Perempuan enak, ya. Ribet Ustaz kalau nikah, justru seninya di situ. Ya, hidup kalau nggak ada ribetnya kagak asik. Ya. Kalau udah nikah itu kadang puyeng din, sumpah, bete, ya. Mikirin cicilan, mikirin uang sekolah nggak apa-apa. Ya, capeknya kita cari nafkah, keringat yang keluar dari diri kita itu penghapus dosa kita. Mikirin keluarga. Kalau kayak Udin kan kagak ada pikirannya. Ini dia. Pernah mikirin beribelas itu. Bayar AC, bayar listrik kagak ada. Bayar wifi kagak. Babas mbak ini mbak ini mbak. Ya masih jomblo ya kan, masih ngikut orang tua. Cuma kalau udah nikah Jack, aduh. Bang ini beras sudah habis, udah bisa aja ya. Gula juga bang, ini ada ya. Ini gimana bang anak bang mau beli baju seragam nih, ada sumpah ya. Kadang gitu, bang itu AC rusak, nggak dingin. Bang rumput udah panjang bang, pakai tukang rumput. Kamu main panggil aja. Apa yang puyeng ini? Ya, yang mana dulu nih? Anak kita lagi sakit, bayar ini dulu. Ya ngasih tahu doang. Iya, cuma jangan banyak-banyak kasih taunya. Ya, puyeng kita. Buyangnya kita, sumpahnya kita itu tuh jadi menghapus dosa tuh din. Ya, kalau yang kayak aja kan paling sumpahnya janda mana yang gue cari gitu. Yang mau sama gue yang mana nih, perawan mana nih, gitu sumpahnya. Ya, buru-buru dah nikah dah. Ya, supaya jaga kemaluan dari maksiat. Hati-hati. Ya, kalau emang nggak kuat ya puasa dah. Kalau emang belum menikah, rajin-rajin puasa. Ya, kemudian wal istimna tuh termasuk maksiat kemaluan. Onani atau masturbasi. Oh. Kalau istri kagak ada, syahwat lagi tinggi, cari sabun. Nah, shower mandi kunci dah. Ya. Setel musik biar gak kedengeran. Paling cek. Itu bunyi apaan gitu kan. Alhamdulillah ya. Yang misalnya pernah begitu, ya Ustaz saya kagak tahu dulu Ustaz. Itu minal kabair ya. Onani itu masturbasi itu termasuk dosa besar. Ya. Bayangin, kata Rasulullah ntar dibangkitkan di mahsyar itu tangannya hamil, tangan yang belut, dipermalukan di hadapan makhluk. Lu, onani lu ya, tahuan lu. Aduh, disembunyiin nggak bisa orang di tangan, gimana nyembunyiinnya? Orang udah lihat semua, aduh. Oh, ternyata lu kagak bener juga, gue pikir lu orang bener. Wah, hamil juga tangan lu, oh kacau banget, malu kita tuh. Loh, itu belum diadabnya ya, malunya aja udah siksaan itu. Orang dari zaman Nabi Adam sampai Adam Malik lihat semua. Oh, Ustaz Hafid, aduh, kacau ya Allah. Ya, tobat sama Allah. Ya, kira-kira kalau saya tobat, Ustaz, itu bakal hamil nggak tangan saya? Ya kalau tobat diterima kagak. Makanya tobat buru-buru, berhenti jangan ngulangin. Syahwat saya gede Ustaz, nikah. Di Jakarta mahal, cari di kampung. Yang 1 juta dapat 3 gitu. Ya. Murah amat. Ya nggak usah yang mahal-mahal, yang penting mah kan kawin. Ya, mau orang mana kek, yang penting bener tuh perempuan. Itu cuma sekarang di kampung juga kadang nggak bener juga, sama juga. Ya, kayak orang Jakarta, bahkan kadang lebih parah di kampung malah pergaulannya gitu. Hati-hati banget tuh kita. Ya, jangan merasa pilih din. Jack, cari yang bener-bener. Ya, yang solehah gitu ya. Dia kan dulu sempat dapat info anak kiai nggak jadi tuh. Kalah tikung. Lama banget tikungnya. Ancang-ancang mulu. Gak pernah nukik. Ya elah. Ya kelamaan deh, jangan lama-lama ya. Kemudian juga ya, termasuk maksiat kemaluan ya. Wal watu fil haid. Kumpul sama istri dalam kondisi sedang haid. Dosa tuh nggak boleh. Ya. Kagak tahan. Kalau kagak tahan, jangan main di bagian pusar sampai dengkul. Itu haram, ya. Jadi gimana Ustaz? Ya selain itu di betis, tempel di betis kayak apa gimana? Atau diketek ya,
di payudaranya gitu. Yang penting halal. Pas foto kan boleh ya, pusar ke atas nggak apa-apa. Ente explore aja deh gimana caranya. Apa di kuping, apa di hidung. Yang penting jangan di situ, gitu ya. Atau pakai tangan istri boleh, boleh kalau tangan istri. Onani pakai tangan istri boleh. Ya. Masturbasi pakai tangan suami boleh, nggak apa-apa. Dan masalahnya istri kagak ada gitu. Farel, itu kan ya? Farel, Jack, Udin, ya kan? Itu. Seorang. Aduh, ya. Boleh. Atau juga termasuk maksiat juga ya berhubungan seks dalam kondisi suci sebelum mandi. Nah, nggak boleh juga. Bini kita habis head, udah berhenti, jangan main langsung aja, mandi dulu beb. Ya, udah berhenti beb, udah berhenti, udah langsung, jangan mandi dulu. Terus saya habis kumpul mandi lagi. Emang iya memang begitu aturannya. Ya, nggak boleh langsung, haram. Ya, jangan sembarangan tuh. Kemudian wa ityanul bahimah, mendatangi hewan, main sama kambing. Ya elah, kayak kagak ada yang lain apa ya? Cewek banyak banget di bumi, ngapa sama kambing sih? Waktu itu viral, nanti cek dari YouTube. Ada orang nikah sama kambing, gila tuh. Pakai penghulu segala gitu, dia pakai adat itu. Saya terima nikah dan kawinnya gitu. Siti namanya itu kambing. Siti. Ada kan itu kan gila-gilaan. Kelakuan warga plus mendua. Ya, kelakuan aneh warga plus kawin sama kambing. Ya Allah, perempuan banyak banget. Kalau memang perawan mahal, janda juga nggak apa-apa. Ya, janda emang apalah, janda lebih pengalaman. Iya, janda semakin di depan. Ya. Kita tinggal diam aja di yang main sendiri, udah asik. Udah tahu caranya. Ya. Saya nggak ngerti satu itu biar janda aja dah, biar gampang dah. Ya, Nabi juga nikah sama janda Siti Khadijah. Nggak apa-apa, yang penting terjaga dari maksiat. Ya. Nah, tuh, Tonya sama Kela nih ada datanya tuh. Yang umur 60 apa 65. Ya. Oh, ada yang punya Alfa. Ada. Dan itu baik-baik sama RT dah, ntar gampang urusan itu mah. Ya. Ya. Wa kun kama qala ta'ala, dan jadilah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang mana mereka terhadap kemaluan mereka menjaga dari perbuatan dosa. Tuh dijaga tuh orang-orang yang termasuk orang yang beruntung itu menjaga kemaluan dari perbuatan dosa, tidak mengikuti syahwatnya, ya, tidak mengikuti hawa nafsunya, diikutin, ya. Kalau dijaga, kalau diikutin, masya Allah kita tetap terjerumus terus, karena itu enak enak bener, ya. Kalau udah ketagihan repot, coba sekali ya, main lah di kota, gitu. Jajal sekali, udah ntar lanjut terus tuh. Coba sama yang Madura, kayak katanya menggigit Madura gitu. Coba sama Cina, ya. Katanya liar kalau Cina, ya. Bule kuat, ya. Macam karena nagih terus, ya. Bagaimana narkoba bisa nagih, zina juga, ya. Hubungan seks itu bisa nagih. Kalau udah punya istri kan enak, ya. Melihat cewek-cewek luar pulang ke rumah ada bini kita, sikat aja. Lagi di dapur tarik aja dia, nggak apa-apa. Ya, lagi belum punya bini, belum punya anak, enak dah. Kalau udah punya anak repot emang, ya. Yang udah punya anak, aduh, tunggu tidur dulu. Terus begitu anak tidur, dia tidur juga, ya. Dia nggak tidur, kita yang tidur. Ada susah banget dah. Gagal mulu gitu ya. Jadi itu niatin supaya terjaga dari perbuatan maksiat, ya. Kemudian illa ala azwajihim, kecuali terhadap istri-istri mereka. Nah, itu dengan cara pernikahan. Allah udah tahu kita punya syahwat, makanya Allah kasih jalan yang halal menikah. Au ma malakat aimanuhum, atau budak yang mereka miliki dengan membeli budak. Dulu kan ada budak bisa dibeli. Itu bisa kita tidurin. Sekarang enggak ada. Fa innahum ghairu malumin, yang demikian itu tidak dicela oleh Allah. Enggak, itu halal. Kalau halal enggak apa-apa, ya. Wala tasil, ya benar. Wala tasilu ila hifdzil farj illa bi hifdzil ain, dan tidaklah kamu bisa sampai menjaga kemaluan kecuali dengan menjaga mata dari pandangan. Tuh. Kemaluan itu bisa syahwat kalau mata kita enggak jaga mata. Pertama dari mata, ya, dan juga wa hifdzil qalbi 'anil fikri, dan menjaga hati dari pikiran-pikiran yang kotor.
Tuh, kadang kita mikirin cewek, khoyal gitu. Akhirnya jadi pengen maksiat melawan kita. Wa hifdzul batni 'ani syubhat wa 'ani syab' wa 'ani shiba', dan menjaga perut dari barang yang syubhat, apalagi haram, dan dari terlalu kenyang. Menjaga kekenyangan terpikiran ke situ mulu, ya. Fa inna hadhihi, maka ini semua tadi itu, ya, penglihatan kita, pikiran yang kotor, ya, makan yang syubhat, terlalu kenyang, muharrikatus syahawat, menggerakkan syahwat, wa magharisu, dan menumbuhkan syahwat. Jadi kalau bisa, ya, perut kita bikin lapar dengan cara puasa, mata kita jaga, ya, hati jangan mikir ke situ mulu, cari kesibukan yang positif, ya, jangan bentar-bentar lihat bokep, ujung-ujungnya ntar kalau nggak onani zina, ngapain lagi coba, ya, jangan nonton aja Transformer, ya, Wiro Sableng, nah itu yang, atau cari kegiatan positif yang membuat kita lupa sama hal-hal demikian. Itu caranya tuh. Ya, karena kalau udah nganggur, ya, cuma nonton doang, ntar ujung-ujungnya maksiat. Gitu ya. Wa amal yadani wallahu a'lam bishawab. Dulu udah jam 10 lewat. Ya, ada pertanyaan enggak? Atau udah malam enggak usah? Enggak ada. Ya. Yang perlu kita pertanyakan, undangan Udin sama Jack kapan ini? Sama Farel, ya. Ayo, siap-siap cetak undangan. Farel, ente udah kuliah belum? Oh, udah kerja malah. Farel duluan nih, Ustaz. Hah? Farel duluan. Apa? Jangan begitu dong. Emang kutukan. Waduh, kutukan. Serem amat. Ya, kita doain biar kutukannya diangkat sama Allah gitu ya. Ya udah, kalau gak ada yang nanya, kita tutup dengan Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang manfaat, dan kita mudah-mudahan dijaga sama Allah sepanjang hidup kita, jangan bermaksiat. Seandainya pun terjadi maksiat, dikasih taufik buat taubat sama Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita meninggal dunia mudah-mudahan udah enggak punya dosa lagi. La hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.